hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi secara sederhananya saja saudara-saudara, orang percaya akan memiliki kehidupan Kristus. Dan manusia yang memiliki kehidupan Kristus saja yang akan bisa merasakan, menilai, mengalami bahwa kematian bukanlah hal yang mengerikan, bukanlah celaka ataupun kabar duka cita, melainkan keuntungan. Pada kesempatan ini, pastor mengajak seluruh orang percaya, seluruh rekan pelayanan, hamba-hamba Tuhan, pastor, pendeta, pastor. Ya, karena pastor itu lebih identik Katolik. Pastor itu dalam dialek bahasa Inggris pastor. Ya, karena masih ada orang-orang yang belum memahami dengan baik, sampai ada yang memplesetin plaster. Kan sungguh amat lucu kalau sebutan pastor bahasa Inggris saja, apalagi dia orang yang berpendidikan tapi tidak bisa menyebut pastor dalam dialek Inggris, pastor, bahkan memplesetkan menjadi plaster. Itu sungguh amat memalukan. Memalukan diri sendiri, memalukan akademisnya, memalukan. Imannya. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian semua di sini, kita terus bertumbuh. Kita meninggalkan hal yang sia-sia, iri hati, dengki, ditanggalkan. Itu bukan bagian diri kita sendiri lagi. Kita sedang mengenakan hidup yang menjalankan tugas sebagai duta Kristus. Amin. Nah, Rasul Paulus, hamba Tuhan bernama Paulus, itu sesuatu hal yang baik sekali kita ambil kehidupannya dan apa yang bisa kita lihat serta menjadi sebuah teladan. Ya, memang kita tidak bisa sempurna seperti kehidupan Tuhan Yesus, seperti zaman para rasul, tapi ada berkas-berkas keteladan hidup mereka yang bisa kita ambil untuk kita hidupi hari ini. Kembali saudara-saudara, bahwa kehidupan atau orang yang hidup bagi Kristus, mereka lah yang akan mengalami untung saat meninggal dunia. Seperti pujian tadi saudara-saudara, orang yang hidup bagi Kristus, dia setiap hari akan belajar menanggalkan egonya, menanggalkan sifat keakuannya, dan dia belajar untuk mengosongkan dirinya, dan biarlah dipenuhi oleh aliran firman Tuhan yang terus mengubahkan mereka menjadi kesaksian yang hidup. Bagaimanakah kehidupan daripada hamba Tuhan Paulus ini, saudara-saudara? Dia hidup sungguh-sungguh. Dia hidup melayani. Bapak Ibu, tahu nggak? Yang nggak tahu dong, pastor boleh kasih tahu begini. Saat kita berani hidup untuk Kristus, maka jangan kaget ya kalau tiba-tiba masalahmu itu engkau menemukan jalan keluar. Atau tiba-tiba pergumulanmu itu ditolong Tuhan. Atau ada saja deh, ada aja deh. Ada aja. Wah, 3A atau A3. Ada aja. Tuhan punya cara untuk menolong engkau. Saat kita memilih hidup untuk Kristus,
Jangan sampai kita hidup hanya untuk diri sendiri. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, berarti kita belum menjadi percaya. Karena orang yang percaya, dia akan hidup bagi apa yang dia percayai. Saya percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku, penebusku yang hidup. Maka saya belajar hidup percaya akan perintah, teladan, dan ketetapan-ketetapannya. Pastor, engkau nggak tahu sih apa itu? Ya, nggak dikasih tahu, belum tahu lah. Keluarga kau yang sakit. Kehidupan Kristus tidak merancangkan saudara-saudara hidup dalam kutu penyakit. Jadi, begini ya, ilustrasi. Sebetulnya hanya ada satu kehidupan. Hidup atau mati. Nah, satu kehidupan ini, orang yang hidup akan berpikir, ya hidup, mati ya tidak hidup. Tetapi bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan tahu sebetulnya bahwa hidup yang sesungguhnya bukan hidup ini, tetapi saat nanti sudah mati, itulah hidup yang kekal. Nah, artinya ini sedikit pembuka ilustrasi di mana kita menggantungkan konsep pemahaman tentang hidup itu sendiri. Kalau kita berpikir bahwa kehidupan hanya satu dan kita terima kebenaran ini, tetapi kita berkata, hidup ya hidup ini, mati ya mati. Tapi sebetulnya, hidup yang sesungguhnya bukan kehidupan bios. Bios itu sementara. Hidup yang sesungguhnya adalah kehidupan soeh, kehidupan kekal. Dan ini masih banyak yang belum bisa memahaminya. Hidup yang sementara ini bukan untuk kita nikmati lantas santai-santai. Hidup yang kita dikasih sementara ini untuk kita berjeri lelah. Berjeri lelah bukan untuk engkau cari uang. Sudah ada koridornya. 8 jam tidur, 8 jam aktivitas. 8 jam aktivitas ini pintar-pintarlah membagi. Ada orang-orang 8 jam aktivitas hanya cari uang. Bahkan dia rela tidur malam, lembur sampai pagi hanya untuk cari uang. Apakah itu kehidupan Kristus? Lalu mereka karena tidak diajar, mereka berkata, kami kan berjeri lelah, kami nggak malas-malasan. Tapi kamu berjeri lelah untuk sesuatu yang fana, sesuatu yang semu, sesuatu yang sementara. Kehidupan Kristus adalah kehidupannya yang berjeri lelah untuk melayani. Nah, sekarang kita mau lihat beberapa ayat kitab suci ini supaya harus memahami dengan baik tentunya, ya. Oke, time for Bible. Kita melihat beberapa ayat. 1 dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebagian berkata, Pastor, aku sakit, minta doa kesembuhan. Tenang, sabar Jokote. Ini firman harus masuk dulu supaya saudara-saudara bisa mengerti dan memposisikan di mana hidup kita hari ini. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka anak Tuhan? Apakah mereka
orang percaya, Bible mencatat, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Kira-kira waktu hamba Tuhan ini sedang berbicara, bagaimana penekanannya? Dia hidup seperti orang gila menurut dunia. Dia bekerja lebih dan bahkan dia berjerih lelah lebih banyak lagi. Dan apa yang dia alami? Dia masuk penjara. Dia diderah, disiksa luar biasa. Di luar batas nalar. Di luar batas kepatutan. Bahkan dia kerap kali dalam bahaya maut. Kalau saudara terus ayat-ayatnya, maupun engkau mundur bagaimana kisahnya. Dia adalah orang yang setia, melayani, dan dia hidup untuk Kristus, dan dia berjerih lelah untuk pelayanan. Barangkali ini menjadi jawaban buat saudara-saudara bertanya tadi. Selama ini engkau hidup untuk diri sendiri. Maaf ya. Maka iblis begitu punya ruangan yang besar, mempermainkan, mengkocoh Bapak Ibu kehidupanmu. Saya percaya orang yang hidup bagi Tuhan Yesus, iblis tidak berani mengganggunya. Sebab Bible mencatat, di tubuhnya ada tanda-tanda milik Yesus Kristus. Di keluargamu ada tanda-tanda milik Yesus Kristus. Di bisnismu, di kantormu, di perusahaanmu ada tanda-tanda materai milik Yesus Kristus. Dan iblis model apapun tidak berani, tidak punya power, tidak berkuasa untuk mempermainkan, apalagi menipu daya Bapak Ibu sekalian. Orang yang berani berjerih lelah untuk Tuhan Yesus, mereka punya roh yang luar biasa. Mereka punya roh yang luar biasa. Bisa kita bayangkan sebentar. Roh yang luar biasa yang dimiliki hamba Tuhan ini membuat dia kuat sekalipun diderah, masuk penjara, disiksa yang tidak normal. Membuat dia tetap kuat. Be strong. Kita kuat bukan karena uang kita banyak. Kita kuat karena manusia roh kita bangkit. In Jesus name. Kita maju lagi. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Demikianlah sabda firman Tuhan. Pastor bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Jerih lelahnya saudara-saudara untuk melayani. Jerih lelahnya saudara-saudara untuk menjadi berkat. Jerih lelahnya saudara-saudara untuk menolong sesama. Pastor berdoa, roh-roh egois, kecongkakan, menang sendiri, keserakahan, stop dari hidup pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Jangan sampai selama kita hanya jerih lelah, capek-capek, hanya untuk kumpulkan harta, hanya untuk hidup diri sendiri. Itu seperti kalau mereka tidak bertobat, mereka sudah membangun menara Babel di tengah-tengah ronsokan. Mereka hanya egois, mementingkan diri sendiri. Orang yang memiliki kehidupan Kristus adalah kehidupan yang rela berbagi untuk orang lain. Kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami.
jerih lelahmu untuk dunia akan berakhir di kuburan. Tetapi jerih lelahmu, perbuatan baikmu, pelayananmu untuk Tuhan Yesus akan menuai di kekekalan. Maka saya belajar untuk tidak berhenti melayani. Di dalam melayani, saya belajar untuk tidak berhenti. Semangat, semangat, semangat berbuat baik. Saya tahu betul bahwa bukan perbuatan baik saya yang bawa saya pulang ke surga suatu hari kelak, tetapi karena Tuhan sudah menolong saya, maka otomatis kehidupan tolong-menolong itu pasti ada dalam hidup saya. Karena Tuhan sudah menerima saya tanpa menghakimi, maka tentunya saya bisa menerima siapapun dia, pendosa, pezina, penjudi, pemabuk, tanpa menghakimi mereka. Karena saya juga dulu hancur, Tuhan terima saya tanpa dihakimi. Stop menjadi hakim. Siapapun Bapak Ibu, apapun gelar teologi Anda, stop menjadi hakim. Beritakan firman Tuhan dengan benar. Dan jangan menempatkan diri kita sebagai hakim. Tempatkan dirimu, diriku, dan saya, dan Bapak Ibu sekalian, termasuk di rumah tangga keluarga, suami istri, sebagai pemberita, bukan sebagai hakim. Ini satu rahasia ya Bapak Ibu. Apa itu? Tidak ada orang yang mau dihakimi. Tetapi rahasia besar dalam pelayanan yang Pastor share ini, semua orang mau diterima. Kalau saya sadar betul Tuhan Yesus sudah menerima saya apa adanya, pelayanan yang efektif adalah, Bapak Ibu silakan lakukan, silakan share ini. Terimalah siapapun, meskipun dia penjahat, meskipun dia penjahat. Karena saya juga dulu penjahat, tapi Tuhan menerima saya. Bahkan lebih buruk, saya dulu seorang sampah masyarakat. Puji syukur, Tuhan Yesus bukan cuma sekedar dokter, bukan cuma hakim yang adil, tetapi Tuhan Yesus juga seorang pemulung yang baik. Dia rela memungut sampah seperti saya di daur ulang, dan hari ini saya tidak lebih daripada seorang anaknya yang selama di dunia ini menjadi pemberita tentang kesembuhannya, tentang kasihnya, tentang pengorbanannya, tentang kesetiaannya, tentang kebaikannya. Bagaimana Bapak Ibu tertarik, tertantang? Yuk sama-sama kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadilah kita, bukan karena mengejar mamon, bukan hanya karena kerja. No, tetapi jadilah kita adalah kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan hamba Tuhan ini dia rela berjerih lelah, bekerja siang dan malam. Untuk apa? Apakah untuk mengumpulkan harta di dunia yang di dalamnya ada karat dan ngengat yang merusaknya, dan pencuri membobol dan maling hartanya? Tidak. Hamba Tuhan ini yang hidupnya adalah Kristus dan matinya keuntungan adalah dia bekerja siang dan malam untuk apa? Supaya tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak mental pengemis. Hai Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan, jangan kau malas, stop kau malas. Juga stop banyak alasan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, saudara-saudara, Yesus berkata, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Mereka berkata, tunggu
sebentar, aku kubur papaku dulu. Ikutlah aku, kata Yesus, ikutlah aku. Ada yang berkata, tunggu sebentar, aku ada urusan. Yesus berkata, kamu banyak alasan. Jangan menjadi hamba Tuhan, jangan menjadi orang Kristen, banyak alasan. Kalau untuk namanya, untuk diri sendiri, nggak ada alasan. Tapi untuk pelayanan, untuk kekekalan, banyak alasan. Yesus berkata, stop, jangan tengok ke belakang. Banyak orang tidak bisa maju karena hanya melihat ke belakang. Dia jalan ke depan, tapi kepala ke belakang. Dia terus akan nabrak. Kita harus berjalan ke depan, melayani. Tujuan kita jelas, mahkota surgawi. Hamba Tuhan ini berjerih lelah, Bapak Ibu. Kata jerih lelah. Jerih lelahmu hari ini untuk apa? Untuk siapa? Stop banyak alasan. Stop menoleh ke belakang. Ayo melayani. Ayo sungguh-sungguh memiliki kehidupan Kristus. Supaya waktu nanti kita meninggal, itu untung dan tidak menyesal. Air mata darah tidak ada gunanya. Hamba Tuhan ini dia bekerja rela, jerih lelah siang dan malam. Supaya apa? Supaya bisa memberitakan Injil kepada Bapak Ibu sekalian. Selama saya hidup, selama saya masih bernafas dan bisa melayani, setiap pagi jam terbaik saya pakai untuk menyembah Tuhan dan melayani Bapak Ibu sekalian untuk beritakan Injil. Jerih lelah saya dalam Tuhan pasti tidak sia-sia. Demikian pun Bapak Ibu sekalian. Waktu berlalu sangat cepat. Apa yang kita lihat kekekalan mungkin hari ini belum kelihatan jelas. Tetapi sebetulnya itulah kehidupan yang sejati. Apa yang kita lihat hari ini sangat jelas, fakta, real. Semua akan kita tinggalkan. Dan apa yang hari ini kita anggap tidak jelas, suatu hari itulah yang akan menemani kita dalam kekekalan. Kalau kita nggak hidup bagi Kristus, mati adalah celaka. Kalau kita hidup hari untuk dunia saja, mati nanti adalah kerugian. Tapi berbahagialah, ini ada belasan ribu orang yang terus akan share, jutaan orang mendengarkan berita ini. Kehidupan hanya satu. Barang siapa yang hidup bagi dunia, mereka mati bagi Kristus. Sebaliknya, barang siapa mati dari kehidupan duniawi, mereka yang hidup bagi Kristus. Jerih lelah mereka bukan untuk dunia. Jerih lelah saya agar berita Injil surgawi ini dapat sampai kepada setiap orang-orang yang mendengarkan, sesamaku dan orang-orang yang Tuhan izinkan kami bertemu dan kami layani. Suatu hari kelak ketika kita sampai di penghujung hidup yang fana ini, janji Tuhan ini menjadi bagian kita. Dan janji Tuhan ini seringkali disampaikan, digaungkan di ibadah penghiburan, ibadah pelepasan jenazah. Tapi hari ini Pastor mau sampaikan firman yang hidup untuk orang-orang yang hidup, supaya hidupnya bagi Kristus. Satu ayat yang terakhir hari ini, Kitab Wahyu 14 ayat yang ke-13.
kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Dengarkanlah sabda firman Tuhan ini dan hiduplah bagi Tuhan Yesus, setialah. Kalaupun harus berjerih lelah hari ini, saudara-saudara, kita tidak sedang jerih lelah untuk dunia, tapi untuk Tuhan Yesus. Wahyu 14 ayat 13. Demikianlah sabda firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi janji serta kekuatan kita, orang yang hidup untuk bertekun, berjerih lelah, setia kepada Tuhan. Ada suara dari surga yang berkata, berbahagialah orang-orang yang meninggal di dalam Yesus. Karena mereka sudah beristirahat, amin, dari jerih lelah mereka. Jadi orang yang hidup. Wahai saudaraku, anak-anak Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, kalau kita berani hidup dan berjerih lelah untuk Tuhan Yesus hari ini, menyangkal dirimu, kamu harus rela dompetmu itu tipis demi melayani. Kamu harus rela melepas barang berhargamu untuk sesamamu yang membutuhkan. Kamu jangan melayani atau ikut Tuhan jadi Kristen hanya memanfaatkan Tuhan. Tuhan hari ini diam, tapi bukan Tuhan tidak ngerti. Diamnya Tuhan adalah kesempatan kita untuk berubah. Jangan engkau melihat kemurahan Tuhan untuk terus melakukan jerih lelahmu hanya untuk mengejar dunia dan seisinya yang fana dan sementara dan hanya fata morgana saja. Saya hamba Tuhan mengajak seluruh pemirsa dimanapun berada, sakitmu disembuhkan, bebanmu dilepaskan, hidupmu dipulihkan, dosamu diampuni, ikatanmu dilepaskan. Setelah ini, hiduplah bagi Kristus. Dan suatu hari kelak saya dan Bapak Ibu meninggal, itu adalah sebuah keuntungan. Karena ketika kita hari ini hidup bagi Kristus, kita berjerih lelah untuk pelayanan, membagi berkat buat sesama, memberitakan kabar baik, mendoakan orang-orang sakit, menjadi teladan, menjadi kitab suci yang dibaca oleh semua orang yang kesaksian iman. Suatu hari kelak saat saya meninggal, Bapak Ibu meninggal, ada waktunya pasti akan datang. Saudara-saudara, kita dinyatakan orang yang berbahagia. Jadi kabar meninggalnya orang percaya yang hidup bagi Kristus adalah kabar berbahagia. Tapi kabar meninggalnya orang yang meninggal di luar Kristus, itu kabar celaka dan kabar sangat-sangat menyesakkan dada. Berbahagialah orang-orang percaya yang hidup bagi Kristus, yang hidup bagi Tuhan. Mereka berjerih lelah untuk pelayanan, berbagi, mendoakan, menjadi saksi. Wow. Mereka menerima upah. Mereka boleh, sobole kwa, sobole no, sobole kote. Mereka istirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka, maksudnya selama hidup yang sementara ini, perbuatan baik mereka, jerih lelah mereka berbuahkan keabadian, kekekalan. Sebaliknya hal yang mengerikan, jerih lelahmu hari untuk dunia dan seisinya akan berbuahkan hukuman, kematian, dan kengerian. Let's pray. Yesus mengerti, Yesus peduli,
segala pergumulan yang engkau hadapi tak akan pernah ditinggalkannya. Kau berjerih lelah sendiri, tidak akan ditinggalkan, sebab Yesus setia. Kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkaulah tujuan hidup kami. Bahkan sekalipun hari ini pemirsa ada tubuh yang sedang sakit, sakit yang dialami tidak membuat berhenti untuk berjerih lelah melayani, tidak membuat berhenti untuk tetap menyembah Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi ketika firman-Mu disampaikan, kami mengerti sekarang. Hanya ada satu kehidupan, hidup atau mati. Bukan dua, hanya satu. Barang siapa yang berani hidup bagi dunia, ia mati bagi Kristus. Tapi barang siapa yang berani mati dari dunia, ia akan hidup kekal dan hidup bagi Kristus. Mereka akan berjerih lelah untuk melayani dan sungguh-sungguh mereka akan tekun, setia, semangat. Dan waktu kami pulang ke rumah Bapa, Tuhan yang akan berkata, Andi Simon, sekarang istirahatlah, kamu orang berbahagia. Amin. Andi Simon dan keluarganya, istri dan anak-anaknya, Anda sebut namamu, sebut nama keluargamu. Suatu hari kelak kita akan berbahagia. Kebahagiaan kekal adalah ketika suatu hari buah dari iman kita pulang ke kekekalan. Di sana berkumpul bersama Tuhan dan orang-orang yang kita kasihi. Tapi ada satu celaka yang kekal. Saat orang di luar Kristus meninggal, masuk neraka dan berkumpul di neraka dengan orang yang dia kasihi. Ini satu celaka yang kekal. Bapak Ibu, ini bukan sebuah himbauan, ini sebuah permintaan. Hiduplah bagi Tuhan Yesus, karena hanya mereka saja yang akan menyatakan meninggal adalah keuntungan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Yuk, jerih lelah untuk Tuhan. Jangan lelah. Ayo tekun, ayo semangat. Segala kebaikanmu, segenap kekuatanku, segenap kemampuanku, aku mau berjerih lelah. Tidak boleh bersungut-sungut. Kami mau bersyukur kepadamu. Ya Yesusku, 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 Kaulah segalanya. Tuhan ini setia. Angkat tangan saudara-saudara sekarang. Bapak Ibu sekalian terkasih, angkatlah tanganmu. Time for pray. Setiap tangan yang terangkat, diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkati engkau dengan umur panjang dan sehat-sehat melayani Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
tangan yang terangkat ini, engkau merasakan ada aliran kuasa Tuhan yang sedang touch hidupmu untuk melayani, hidupmu untuk Tuhan Yesus, hidupmu untuk jadi berkat, hidupmu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus. Sakit penyakit meninggalkan tubuhmu saat ini. Sakit penyakit, dengarkan ini. Roh-roh jahat yang membuat orang-orang ini sakit, dengarkan saya. Sekarang juga tinggalkan tubuh mereka. Go out in Jesus' name. Engkau tidak punya bagian di tubuh mereka, karena tubuh mereka, keluarga mereka, ada tanda-tanda milik Yesus Kristus, dan ada materai perjanjian Tuhan yang kekal. Dan hari ini, demi kemurahan Tuhan, terimalah kesembuhanmu in Jesus' name. Bangunlah, berdirilah, berjalanlah, melayanilah, sehatlah, pulihlah. Cancer out, tumor kista out in Jesus' name. Penyumbatan, penyempitan free. Praise God forevermore. Glory to God. Hai engkau pekerjaan-pekerjaan roh-roh pemuslihat, roh-roh jahat, dengar perintah saya. Tinggalkan jiwa mereka in Jesus' name. Keluar. Atas otoritas firman Tuhan, hari ini saudara-saudara yang menyaksikan ini, engkau akan hidup bagi Tuhan, dan hidupmu tidak pernah sama lagi. Hidupmu akan menjadi penyembah, hidupmu akan menjadi pemuji Tuhan, hidupmu akan menjadi pelayan Tuhan. Glory to God. Thank you Lord Jesus. We worship you Lord. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. 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 Damai di hati, damai bersama Tuhan. Hiduplah dan layanilah satu dengan yang lain. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Immanuel. Shalom.